serentak untuk wali kota dan wakil wali kota Cimahi, gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Setelah kami kemarin membentuk KTPS, pengawas TPS dari sekecamatan Cimahi Tengah itu ada 232 pengawas TPS, 232 TPS. Masih ada pengurangan kan dari dari yang pemilu kemarin. Kalau pemilu kan 432 ya, karena DPT-nya pun kan per TPS itu hanya maksimalnya itu 600, terus ada pengurangan. Setelah kami kemarin pelantikan, nah setelah pelantikan itu kami langsung melakukan pembekalan atau kita sebutkan BIMTEK pertama mungkin ya, bimbingan teknis pertama untuk memberikan gambaran kepada PTPS apa-apa saja yang harus mereka kerjakan, lakukan tugas wewenang mereka ketika mereka nanti mengawasi di TPS. Di hari kemarin 17 ya kemarin, di tanggal 17 kami melakukan BIMTEK kedua, masih di kalau kemarin BIMTEK pertama sama pelantikan itu di Teknopam, kalau BIMTEK kedua di sinopsis hari kemarin di sinopsis PASPES, lanjutan dari BIMTEK pertama, lanjutan dari BIMTEK pertama sama sih, jadi dalam artian itu memberikan pemahaman kepada para pengawas TPS supaya mereka juga nanti ketika mereka sudah diberikan pemanis bekerja mereka di TPS, otomatis mereka akan lebih percaya diri. Lebih percaya diri, dari percaya diri itu akan ada keberanian. Keberanian, karena ya pengawas TPS itu selain tadi harus berani, berani ini tidak hanya berani, tapi juga harus dibekali juga dengan wawasan, pengetahuan terkait ya tadi teknis nanti. Karena pengalaman dari yang kemarin KTPS itu jadi selalu ketika memang ada punten taros KTPS, selalu itu gitu. Nah, minimal BIMTEK dan Rakernis hari ini ya kami bekali mereka dengan wawasan tersebut. Dari kita juga mengundang tadi narasumber expert yang hari kemarin itu dari ex Bawaslu Kota Cimahi periode 2018-2023 Pak Dian, dan juga Pak Anton ex PPK pemilu kemarin. Nah di hari ini ada Pak Muhammad Irman, Ketua KPU periode 2018-2023. Dan satu lagi mungkin yang sekarang ini Ketua PPK Cimahi Tengah, yaitu dalam artian kan mereka lebih tahu teknisnya seperti apa ya Kang ya. Kenapa kami memanggil narasumber expertnya di switch dari ex Bawaslu yang notabene mereka pernah berpengalaman mungkin di Pilkada 2018. Pemilu dan pilkada itu regulasi pasti berubah-ubah gitu. Makanya kami pun menekankan kepada PTPS, kadang PTPS itu ada yang bilang pemilu mah padahal berbeda. Undang-undang yang menaunginya pun berbeda. Kalau di pemilu kemarin Undang-Undang 7 2017, kalau undang-undang di pilkada ini Undang-Undang 10 tahun 2016. Yang paling signifikannya itu di antara dua undang-undang ini di penanganan pelanggaran. Kalau di tahap tidak terlalu jauh berbeda lah perbedaannya, walaupun ada perbedaan, cuma tidak terlalu jauh berbeda di penanganan pelanggarannya. Jadi kalau di pemilu 7 tahun 2017 itu hanya pemberi yang kena delik pidana. Kalau di Undang-Undang 10 tahun 2017 itu pemberi dan penerima. Nah ini yang kami tekankan kepada PTPS sekarang. Jadi selain juga mereka tadi paham terkait teknis nanti, kami pun yaitu percaya diri, keberanian, karena apa? Kita kan pemberi, dia yang punya kuasa ya. Nah yang penerima kan kadang kita mungkin aja tetangganya, mungkin saja saudaranya. Nah kan, terus kalau untuk Cimahi Tengah sendiri sebetulnya kami dari awal masa tahapan kampanye
Bahkan sebelum masa tahapan kampanye mengedepankan CAT, Kang. Apa itu? Cegah, awasi, tindak. Jadi memang kami punya apa ya? Punya ciri khas tersendiri mungkin ya. Dalam artian tuh ketika masa tahapan kampanye pun, karena pada dasarnya kami itu bukan ingin memenjarakan yang melakukan pelanggaran. Jadi ketika memang ada pemberitahuan mau ada kampanye nih di mana gitu kan, kita itu 1 jam 2 jam sebelum kampanye itu ya pasti sudah di lokasi, sudah memberitahu kepada si calon apa aja nih akan dibagi yang di luar bahan kampanye, ya kami pasti cegah terlebih dahulu. Ini indikasi pelanggaran, lebih baik jangan gitu. Jadi itu kalau misalkan merkedewang, ya udah tinggal awasi, udah tindak. Indikasi pelanggaran pidana ada. Jadi kami sudah memproses beberapa temuan dan laporan juga kan, khususnya untuk cuma hitamnya itu di anggarannya pidana ada, administrasi juga ada, dari semua paslon lah, semua paslon. Hanya saja ada yang kami hentikan di kecamatan itu karena kurangnya saksi, alat bukti dan lain-lain. Ada yang kami hentikan, ada yang berhenti di kecamatan karena itu tadi kurangnya. Ada yang menurut kami itu sudah komplit ininya, makanya kami limpahkan ke Bawaslu Kota. Hanya saja di Bawaslu Kota juga tidak bisa bekerja sendiri ya kalau untuk pidana, karena ada sentra, ada kepolisian. Jadi ya kalau sudah di kota ya sudah kami ini sampai kecamatan, pelimpahan berkas ke Bawaslu tingkat kota yang tingkat kota gitu. Nah itu kan beda lagi ya, ada aturan lagi tersendiri, karena tadi untuk tindak pidana itu kan Bawaslu Kota pun ada 3 unsur, ada kepolisian, ada kejaksaan yang menangani kasus. Jadi menurut kami itu indikasi pelanggaran pidana, belum tentu menurut. Nah gitu kan, beda enggak, dalam artian tuh mungkin Bawaslu menggunakan Perbawaslu dan lain-lain. Kalau udah ke kepolisian kan KUHP ya ininya ya. Hadir sekarang itu ada 232, hanya kami bagi jadi 2 session. Jadi session yang pertama 3 kelurahan 110, session kedua yang sore ini 3 kelurahan. Antisipasi dari kami menghimbau sih, memberikan himbauan kepada khususnya kalau di tingkat kecamatan kan PPK ya, PPK untuk memperhatikan TPS yang rawan. Makanya kami pun sudah ada instruksi dari Bawaslu Kota untuk identifikasi di mana saja TPS yang rawan. Ya karena ya tadi itu cuaca kan yang tidak, takutnya contoh di TPS yang dekat sungai kan bisa aja itu kan rawan. Ya, makanya dari sekarang kami menghimbau juga, ya walaupun belum secara resmi bersurat tapi sudah via lisan ya untuk memperhatikan itu kepada khususnya KPU ya. KPU itu kalau tingkat kecamatan PPK, kalau tingkat kelurahan TPS. Karena selamat ke KPU kan itu Bawaslu. Kalau kami di kecamatan ya pada PPK. Sekarang kayak seperti kemarin lah, kan kita nggak tahu ya bencana alam, puting beliung, terus banjir dan lain-lain. Mungkin saja kalau misalkan sekarang kan sedang pendataan juga TPS rawan. Sekiranya yang TPS-nya mungkin tadi di dekat sungai atau misalkan di tempat yang rawan konflik dan rawan konflik, TPS dekat kantor paslon atau rumah pemenangan dan itu juga. Nah tingkat kota kami belum tahu karena memang kami baru berkoordinasi dengan setingkat kami ya. Jadi kalau Panwasem ya ke PPK, kalau PKD ya ke TPS. Jadi kami sudah berkoordinasi juga dengan TPS. Ke PPK secepatnya mungkin akan juga berkoordinasi. Kalau ke PPS sudah, karena kan yang mengakomodir dan lain-lain itu PPS ya. PPS untuk PPS nanti disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kami temukan itu indikasi pelanggarannya ada yang pembagian sembako, money politik juga. Pernah ada laporan kepada kami, itu bukan temuan kami tapi laporan dari masyarakat. Hanya saja
kami arahkan untuk langsung melaporkan ke Bawaslu Kota. Kalau untuk pidana, jadi kami tidak punya kewenangan untuk memutuskan juga kalau untuk ranah pidana. Kami terima laporannya, kami registrasi pembagian sembako kayak minyak goreng, terus untuk ada kebanyakan sih minyak goreng ya kan. Kami jadikan itu informasi awal. Kalau laporan kami jadi informasi awal untuk kami lakukan penelusuran. Kiranya penelusuran kami sudah komplit, saksi bukti dan lain-lainnya, ya kami proses dan registrasi. Ya kalau tidak juga bingung juga, karena masyarakat kan sekarang kadang takut juga kan untuk ini betul nggak, kadang kan nyumput-nyumputin gitu masyarakat pun karena ketakutan. Hanya punya waktu 2 jam nih untuk memberikan. Jadi kami memberikan di kegiatan di Teknalakas ini poin-poin penting. Poin pentingnya. Poin pentingnya saja. Seperti kalau untuk sampaikan terkait nanti ketika pelaporan, karena kita pun dari Bawaslu RI, kalau dulu Siwaslu, kalau sebelumnya kan Sirekap lah, kalau Bawaslu itu Siwaslu, kalau sekarang Siwasli. Apa itu? Siwaslu itu jadi aplikasi untuk pemilihan gitu Kang. Jadi yang hampir sama kayak Sirekap lah. Sirekap hanya ini di Bawaslu namanya Siwasli. Kalau dulu Siwaslu pemilu, kalau sekarang Siwaslinya itu sistem pemilu. Namanya ya aplikasi yang dibuat oleh Bawaslu RI untuk mempermudah laporan dan lain-lain. Mungkin untuk dari kaminya menyampaikan hal tersebut, dari expertnya ya tadi teknis poin-poin. Hari ini kemungkinan kegiatan terakhir untuk PTPS ya, karena tadi 10 hari itu belum dipotong masa tenang kita tanggal 23, 24, 25 27 udah kebetulan, makanya di bulan ini tuh kita betul-betul memaksimalkan ikhtiar. Memaksimalkan ikhtiar tadi di pencegahannya, mengajak masyarakat juga untuk sama-sama ikut menjadi pengawas partisipatif lah ya kan, karena kami menyadari kekurangan SDM dalam SDM kami di kecamatan hanya 3, di kelurahan hanya 1, di TPS juga hanya 1. Makanya sekarang juga ke TPS, walaupun PTPS hanya 1 di TPS, tapi kita adalah tim gitu. Komunikasi, koordinasi itu yang kami tekankan kepada PTPS. Untuk masyarakat khususnya Kecamatan Cimahi Tengah, saya berharap bahwa pesta demokrasi ini bukan hanya suksesnya pesta demokrasi, bukan hanya tugas dari penyelenggara saja, KPU ataupun Bawaslu dan tingkatan ke bawahnya, tapi ini tugas kita semua sebagai masyarakat, khususnya di Kecamatan Cimahi Tengah. Jadi ya saya berharap ini bersama-sama turut aktif mengawasi setiap tahapan yang sekarang sedang berjalan gitu. Ya karena kalau bukan itu siapa lagi gitu ya jangan apatis lah gitu. Terus ya menekankan juga hati-hati, karena tadi di undang-undang pilkada ini sangat sensitif, penerima pun bisa kena beri sanksi. Betul. Jadi ya yuk sama-sama gitu untuk pilkada ini berjalan sukses, lancar, transparan, adil itu sama-sama menjadi pengawas partisipatif lah. Dan keberanian untuk kalau ada apa-apa, kantor kami ada di Nusa Cisangkan Kemei. Ada alat bukti, kalau lapor misalkan tanpa ada alat bukti, tanpa saksi, ya kami pun kan karena memang ragu ya untuk melanjutkan. Karena singkatnya laporan di pilkada ini kan singkat juga kan, jadi 3 hari setelah diketahui itu, selama 3 hari itu memang kita harus betul-betul mencari. Tadi dari masyarakat pun bisa membantu, ya lebih enak kan ya, kita pun lebih bisa salsep gitu.